Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di pembelajaran daring prakarya dan kewirausahaan bersama dengan saya Cita Nursasi. Oke, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang ide usaha dan faktor-faktor yang dapat memunculkan ide usaha. Nah, kali ini kita akan membahas yaitu resiko usaha, kegagalan berwirausaha pengolahan makanan khas daerah, dan keberhasilan berwirausaha pengolahan makanan khas daerah. Resiko usaha yaitu kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Dalam usaha makanan khas daerah, resiko untuk mengalami kerugian atau bahkan kebangkrutan terbuka sangat lebar. Oleh karena itu, sebelum memulai usaha, kita harus menganalisa resiko yang ada demi menemukan solusi yang paling tepat untuk mengatasi resiko tersebut. Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan resiko usaha. Yang pertama itu adalah permintaan. Nah, permintaan ini karena beberapa hal, yaitu perubahan mode, selera, dan daya beli masyarakat. Kemudian yang kedua, adanya perubahan konjungtur. Nah, perubahan konjungtur ini adalah perubahan kondisi perekonomian yang pasang surut. Jadi, perekonomian suatu negara itu tidak selalu dalam keadaan baik. Ada kalanya mengalami resesi atau penurunan, dan ada kalanya mengalami grow up atau kenaikan. Yang ketiga, ada persaingan usaha. Jadi, persaingan usaha antar pengusaha yang satu dengan yang lainnya juga dapat menimbulkan sebuah risiko usaha. Oke, akibat yang lain seperti ada bencana alam, kemudian ada perubahan aturan atau hukum yang selalu berubah-ubah, dan kemudian ada perubahan teknologi. Apalagi kita hidup di zaman industri 4.0 yang segalanya kita tergantung dengan internet atau internet of things. Maka dari itu kita harus open minded atau terbuka terhadap perubahan-perubahan teknologi. Oke, ini beberapa hal yang dapat menimbulkan sebuah resiko usaha. Nah, sesungguhnya ada beberapa unsur nih yang dapat dilakukan dalam mengurangi resiko usaha. Yang pertama, adanya kesadaran dalam kemampuan mengelola usaha, peluang, dan kekuatan perusahaan. Yang kedua, adanya keinginan kuat untuk berprestasi, dorongan inisiatif, dan motivasi melakukan strategi usaha. Kemudian yang ketiga yaitu adanya kemampuan merencanakan strategi untuk mewujudkan perubahan. Jadi benar-benar kita harus memiliki yang namanya strategi usaha. Yang keempat yaitu adanya kreativitas dan inovatif dalam menerapkan cara mengelola modal usaha untuk memperoleh keuntungan. Jadi kreativitas kita juga sangat dibutuhkan untuk mengurangi resiko usaha dan penemuan-penemuan baru atau inovatif. Oke. Ini beberapa unsur untuk mengurangi resiko usaha. Nah, selain unsur-unsur ini, kemampuan seorang wirausaha dalam pengambilan resiko dapat meminimalisir resiko usaha tersebut. Nah, berikut merupakan tugas seorang wirausaha dalam pengambilan resiko. Yang pertama, ada menetapkan kebutuhan pada tingkat permintaan waktu sekarang. Jadi kita fokus pada permintaan konsumen pada waktu sekarang, bukan permintaan pada waktu yang akan datang maupun pada waktu yang sudah lalu. Jadi benar-benar fokusnya ke permintaan waktu sekarang. Kedua, yaitu membeli alat-alat produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen. Jadi antara permintaan konsumen dan alat-alat produksi yang kita miliki itu harus seimbang. Nah, jika kita tidak memenuhi permintaan konsumen alat-alat produksinya, berarti kita tugasnya adalah menyewa alat-alat produksi. Kemudian selanjutnya yaitu ada memberi kepercayaan kepada pembuat produk yang lebih kecil. Jadi kita saling support kepada produsen yang lebih kecil daripada usaha kita. Oke, yang selanjutnya adalah mengumpulkan informasi usaha. Nah, ini jika kalian mungkin sudah sukses usahanya, sudah lancar dan lain sebagainya, jangan sungkan-sungkan untuk tetap mengumpulkan informasi-informasi usaha yang ada, karena ini juga akan membuat usaha kita lebih baik lagi, seperti itu. Oke, ada lagi yaitu mengurangi resiko usaha. Mengurangi resiko usaha itu seperti apa? Yang sudah dijelaskan tadi yaitu yang adanya kesadaran dalam kemampuan mengelola usaha,
adanya keinginan kuat untuk berprestasi, sampai dengan kreativitas dan inovatif. Itu seperti itu. Oke, ini merupakan tugas-tugas seorang wirausaha untuk meminimalisir resiko usaha. Nah, dalam melakukan usaha, sebaiknya kita memiliki etika bisnis yang sesuai dengan aturan agama yang berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai tanda syukur atas nikmat yang diberikan. Nah, selanjutnya ada kegagalan dan keberhasilan wirausaha. Jadi dalam melakukan usaha ada dua kemungkinan nih yang dapat terjadi, yaitu kegagalan dan keberhasilan. Nah, setiap orang pada umumnya tidak mau menerima kegagalan. Hanya sedikit orang yang mau memahami bahwa sesungguhnya kegagalan itu hanya sementara saja, karena kegagalan merupakan awal dari keberhasilan. Oke, jika seorang wirausaha yang tangguh akan menggunakan kegagalannya sebagai pengalaman dan tidak akan mengulangi kegagalan serupa. Demikian pula dengan keberhasilan. Jangan sampai keberhasilan yang diperoleh membuat kita terlena sehingga tidak mau lagi melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan keberhasilan usaha. Oke, terdapat banyak faktor yang menyebabkan seseorang wirausaha itu dikatakan berhasil atau gagal. Nah, sebagai seorang wirausaha, keberhasilan dan kegagalan merupakan dua sisi mata uang. Ini berarti bahwa sewaktu-waktu ia dapat mencapai hasil yang baik, tetapi di waktu yang lain ia kurang berhasil. Nah, untuk itu kita perlu identifikasi faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan dan keberhasilan wirausaha. Yang pertama ada faktor penyebab kegagalan usaha. Yang pertama ada tidak ada tujuan, jadi tidak memiliki target tujuan yang akan dicapai. Ini juga menjadi salah satu faktor yang paling penting menyebabkan kegagalan usaha. Ada lagi yaitu kurang berambisi. Jadi jika tidak ada ambisi atau tidak ada keinginan yang kuat, ini juga bisa menjadi penyebab. Ada lagi yang tidak disiplin. Contohnya sikap selalu menunda-nunda, kemudian kurang tekun. Ini juga termasuk ketidakdisiplin dalam berwirausaha. Nah, kemudian ada pendidikan yang tidak cukup. Nah, jadi kalau kita mau memulai sebuah usaha, ada baiknya kita mengumpulkan informasi-informasi atau pengetahuan tentang cara mendirikan atau mengelola sebuah usaha. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tidak dapat bekerja sama, karena usaha kita tidak akan berjalan dengan lancar atau tumbuh dengan baik tanpa bantuan dari orang lain. Yang paling penting di sini adalah tidak jujur. Nah, sebuah usaha kalau dimulai dengan ketidakjujuran atau dikelola dengan ketidakjujuran, maka usaha tersebut tidak akan berkembang dengan baik. Nah, ini beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan usaha. Oke, selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang wirausaha. Nah, keyakinan yang kuat dalam berusaha. Jadi kita harus yakin jika usaha yang kita jalani itu akan mencapai kesuksesan di suatu saat nanti. Yang kedua ada sikap mental yang positif dalam berusaha. Nah, jadi hindari pemikiran yang negatif. Jadi kita harus benar-benar memiliki mental yang positif. Nah, mental yang positif ini akan mempengaruhi sikap kita dalam mengelola sebuah usaha. Yang ketiga ada percaya diri. Nah, percaya diri dan keyakinan terhadap diri sendiri bikin bahwa kita bisa mengelola usaha baik dan akan mencapai kesuksesan. Tingkah laku yang bertanggung jawab akan mengantarkan kita kepada keberhasilan berwirausaha. Kemudian selanjutnya ada inovatif dan kreatif. Selanjutnya yaitu ada keunggulan dalam menjalankan usaha. Jadi kita harus punya faktor X yang menjadi daya tarik agar usaha yang kita jalani ini memiliki keunggulan daripada usaha-usaha yang serupa di luar sana. Ada lagi yaitu sasaran yang tepat. Jika kita memiliki sasaran yang tepat atau tujuan yang tepat, ini juga akan mengantarkan kita kepada keberhasilan berwirausaha. Selanjutnya ada manajemen waktu. Manajemen waktu yaitu pengelolaan waktu yang efektif dan efisien.
ada faktor non-teknis yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha makanan khas daerah. Pertama yaitu perencanaan. Usaha makanan khas daerah harus dibuat dengan perencanaan yang sangat matang. Rencana jenis makanan, lokasi usaha, alat yang dibutuhkan, dan lain sebagainya harus direncanakan dengan sangat matang. Kemudian yang kedua ada tujuan. Nah, tujuan pengolahan makanan khas daerah harus jelas. Apakah usaha makanan khas daerah yang dilakukan hanya untuk hobi ataupun untuk memperoleh profit atau keuntungan. Kemudian selanjutnya ada adaptasi. Tantangan dan persaingan dalam bisnis usaha makanan tidak ada habisnya. Oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk beradaptasi dalam mengatasi tantangan. Nah, kemampuan seorang wirausahawan dalam menghadapi tantangan dapat menentukan apakah usaha bertahan ataupun tidak. Nah, selanjutnya yaitu ada inovasi. Inovasi merupakan faktor yang sangat penting bagi keberlanjutan usaha makanan khas daerah. Nah, seorang wirausahawan makanan khas daerah harus terus-menerus fokus untuk selalu melakukan inovasi dan peningkatan mutu dalam hal rasa, bentuk, maupun pelayanan. Yang terakhir adalah pemasaran. Memasarkan merupakan kunci keberhasilan suatu usaha, tidak terkecuali usaha makanan khas daerah. Walaupun produk makanan khas daerah yang kita hasilkan memiliki cita rasa yang enak dengan kualitas yang prima, namun jika pemasaran terhadap barang yang kita produksi buruk, maka usaha yang kita jalani tidak akan berlanjut. Oke, demikian pembahasan untuk kali ini. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.